Di dalam disiplin ilmu yang dikembangkan di pesantren itu sebetulnya kalau pakai ilmu logika maupun sosial, sosial apa saja, baik sosial ilmiah maupun sosial budaya, kita ini jauh lebih unggul ketimbang tradisi mereka. Misalnya begini, dulu di era Umar bin Abdul Aziz ada yang memberi gelar Khamisul Khulafa. Ini yang dikutip Mizan Kubro Imam Sa'roni. Beliau ngendikan begini, idza ra'aitum jama'atan yatana jawna sirron fima bainahum fi amri dinihim, itu fasyadu anna dzalika dhalalun bid'atun. Jika kamu melihat satu komunitas tertentu yang bisik-bisik agama tapi di grupnya mereka sendiri tanpa melibatkan kelompok lain yang mungkin a'lama minhum, lebih alim, maka itu sesat, dhalalun bid'atun. Sehingga dulu itu sudah ada tradisi konsensus ilmiah. Konsensus ilmiah ini diputuskan oleh konsensus yang min ahlil ilmi. Sehingga orang yang tidak ngalim itu ya konangan. Kalau sekarang nggak pati konangan, tahu-tahu ada orang nggak jelas juntrungannya punya majelis tafsir, yang bisa saja cindil tikus itu halal, hanya karena berdasar dalil misalnya kula ajitu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imi yat'amuhu illa yakuna apa maitatan aw damam masfuhan aw lahma apa khinzir, sehingga dianggap yang halal itu banyak, yang haram hanya 3. Saya pernah ketemu di antara mereka, tanya, apa betul Gus Bak menurut Islam begitu? Terus saya baca di antara ciri Nabi itu yang ada di kitab Taurat dan Injil itu wa yuharrimu alaihimul khaba'is. Jadi kadang mawadi'ul halal wal haram itu tidak disebut di halal haram, tapi disebut di sifatun Nabi. Sifatnya Nabi adalah wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Di antara sekian sifat itu wa yuharrimu alaihimul khaba'is, dan Nabi mengharamkan sesuatu yang menjijikkan. Nah, kira-kira itu cindil tikus itu kalau sampean dakok di ruang tamu menjijikkan enggak? Ya jijik. Ya sudah, haram saja kata saya. Akhirnya sebagian mereka ya tobat, mau ngaji sama ahlinya. Dulu ketika Imam Malik ngarak Muwatta, itu beliau ngendikan. Dan ngendikan itu saya hafalkan. Ini ada di kitab Al-Manhalul Latif, juga dikutip Gus Najih dalam kitabnya At-Tajridul Musaffa. Aradtu kitabihada ala sab'ina faqihan min fuqaha il-Madinah. Fakulluhum wato'ani fasammaituhu al-Muwatta. Kitab ini sudah saya tasihkan ke 70 ahli fikih di Madinah. Kemudian semuanya setuju. Fakulluhum wato'ani. Semuanya sepakat. Fasammaituhu al-Muwatta. Maka kitab ini saya namain al-Muwatta, yang disetujui. Sehingga kita tidak boleh menjadi orang-orang alim humul sendiri, dewean, terus dikultuskan santrinya. Serambutnya gondrong, terus muridnya jari dulang Nabi Khidir. Sekambine kok kali Joko itu, terus terkenal wali itu. Ini kalau kita begitu bahaya. Makanya saya senang model pendidikan Anwar. Ilmu itu dikonsensuskan. Siapa yang alim ditakrib, di mu'in, ada debat, ada macam-macam. Sehingga yang terbaik, baik secara ilmu maupun perilaku, dituakan. Ini penting. Kalau ilmu tidak dikontrol itu repot. Saya berikan contoh betapa kita lebih kritis ketimbang tradisi di kampus. Saya pernah didebat sama salah satu kelompok ormas tertentu. Bapak, apa alasannya orang NU kalau megang istrinya itu kok batal gitu? Wong istrinya digauli saja boleh, masa megang itu batal kata. Terus saya jawab, kamu tahu definisi mahram? Enggak tahu. Mahram itu orang yang haram dinikah. Yang haram dinikah itu ya ibu, anak, bule, ponaan. Yang haram dinikah itu namanya mahram. Justru istri itu namanya ajnabiyah, orang lain. Makanya boleh nikah. Jadi statusnya istri itu orang lain, ajnabi, sehingga boleh dinikahi. Kalau mahram malah nggak boleh dinikahi. Mereka akhirnya sadar, oh ternyata selama ini keliru, membahasakan istri mahram itu keliru. Ya terus akhirnya dia jadi syafi'i dadaan tadi. Pernah juga ada seorang kiai yang kepikiran mau mengharamkan atau menganggap ada fidah kalau orang haji itu rokok. Rasanya kalau kata pakar-pakar Kuwaitar itu cengkeh itu wangi. Kalau cengkeh wangi berarti kalau haji rokok itu artinya pakai apa? Pewangi. Itu hampir saja deal. Karena ya memang cengkeh itu wangi. Kemudian diingatkan sama kiai yang lain. Anda berani fatwa kalau orang Jumatan sunat ngerokok karena pakai pewangi? Wah iya ya, enggak jadi. Jadi ini pentingnya ilmu itu konsensus. Sehingga saya bicara di sini pede bukan karena saya merasa benar, enggak, kan nanti ada yang nasihat ini. Kalau benar ya sampean dukung, kalau salah ya tinggalkan saja, biasa saja. Karena kalau sampean sama-sama tadi saya sudah bilang tahta topkotin wahidah, kita tahta syekhin wahid, tahta mursyid wahid. Saya pikir ilmu saya dan sampean ya undi lah. Kita beda jauh kan dengan Gus Najih karena beliau alim, bisa ngarang kitab banyak. Kalau saya jenengan kan ya sama-sama nggak jelas gitu ya, sudah pokoknya santai-santai saja.
Pokoknya rileks-rileks saja. Yang jelas saya datang ke sini itu mau cerita kebanggaan saya sebagai orang pesantren, produk pesantren kalau kata Gus Barak tadi. Di kampus itu saya berkali-kali ketemu doktor, profesor, dan mereka umumnya itu orang-orang yang galau, yang gelisah. Dan lucunya itu mereka memposisikan saya sebagai penasihat. Karena apa? Memang ilmu pesantren itu unik. Ilmu yang bisa menjawab problem apa saja. Mereka misalnya tanya begini, Pak Bahak, saya ini orang kampung. Yang bapak saya itu utun, kan? Utun itu lugu. Bisa menjadikan saya doktor, saya jadi dekan, saya jadi rektor. Tapi setelah di kota, dengan sekian ilmu yang saya pelajari dari Eropa, dari Amerika, sekedar anak saya tidak narkoba itu sudah susah. Kok ranking? Nggak dengar anak saya ditangkap BNN itu sudah seneng saya. Artinya apa? Dia sadar ternyata kearifan lokal yang dididik para kiai menjadikan anak-anaknya jadi profesor, jadi dokter. Tapi dengan ilmu kedoktorannya, orang menjadikan anaknya ranking itu susahnya bukan main. Karena nggak ada kearifan. Ilmu yang mereka anggap adalah dianggap ya, tentu tidak hakikat, eksak. Eksak saja sebetulnya tidak juga subjektivitas mereka. Misalnya begini, ini contoh sekian. Pernah saya lomba cepet-cepetan matematika. Kalau saya kan pernah dimintai konsultan sebagai badan Basnas Nasional. Mereka kalau ngitung ya zakat tijarah itu 2,5%. Mungkin zakat ziroah berapa? 10% atau 20%. Kangkang yang di sini tak pikir itu mesti bingung karena gaya porogabet itu mesti raiso. Dan mereka tak tantang, coba jenengan bikin porogabet, saya pakai matematika pesantren. Itu cepat saya. Karena matematika kita adalah matematika ummi. Ummi itu orang Arab. Ummiin. Nggak usah diterjemah apa, ya sudah ummiin saja. Ummiin itu keibu-ibuan lugu. Jadi kalau nggak bisa itu ya terlalu. Misalnya 2,5%. Kalau kita bilang kan rubu'ul usyur. Ya sudah 1.000 itu diusurkan dulu menjadi 10. Setelah 10 itu kan misalnya ya 1.000 berarti usurnya 100. Ya kan? Setelah 100 cari rubuknya berapa? 25. Berarti setiap 1 juta 2,5% adalah 25. Mereka masih garap porogabet, saya sudah cepat 1.000 usurnya 100, rubuknya 25. Namanya rubu'ul usyur. Begitu juga misalnya kita punya aset 100, nisful usur, usurnya 10, nisfunya berarti 5. Itu rasa porogabet cepat ketimbang sampean porogabet 2,5% kan suwi. Terus dia tanya, Pak matematikanya kok cepat? Dapat ilmu dari mana? Pernah kuliah di mana? Ya saya ngaji di Sarang sama Mbah Mun, terus saya ngaji beberapa ilmu. Nah, kelirunya rata-rata santri itu faraid itu ya ora seneng. Bulet. Nah ini cerita saja. Jadi kita bisa membuktikan ke khalayak ramai kalau kita tidak kalah. Khawarizm Al-Jabar terkenal di barat, Avicenna atau Ibnu Sina itu ya dengan ilmu-ilmu umum. Dan mereka fasih sekali menerangkan ilmu medis, ilmu apa. Fasih sekali. Sehingga ketika sekarang teknologi katanya adanya di barat, di Eropa, sebenarnya mereka itu kagum sama Islam. Karena mereka ngakui bahwa di antara ilmu itu dari Islam, zaman Khawarizm, zaman Al-Jabar, zaman Avicenna, zaman Ibnu Rus dan sebagainya. Saya beri sekian contoh dan ini saya bilang tanyakan ke orang kafir yang paling inat, paling lacep di dunia. Tanyakan ayat ini, pasti artinya seperti ini. Yaitu ketika ada fenomena likuifaksi, tentu kalau di Jogja kan ada grup ilmiah. Mereka tanya saya, Pak Bahak, apa ada teori manusia itu ditenggelamkan di bumi? Yang teori, bukan kasus, bukan peristiwa sejarah. Kalau peristiwa sejarah kan ada korun. Saya ditanya gitu, itu saya jawab, Aamin tuman fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Apa kamu merasa aman di dunia sementara pengendali langit, man fis sama itu pengendali langit? Ya siapa saja, bisa malaikat atau bisa Allah, man sing kudratu fis sama, itu ahli tafsir beda pendapat. Yang enggak beda yang enggak pernah nafsiri gitu. Jadi yang enggak beda karena enggak pernah nafsiri. Ayakhsifa bikumul ardo, bahwa bumi ini bisa ditenggelamkan. Fa idza hiya tamur, ya memang bumi itu bisa meleleh. Terus saya memberi sekian argumentasi. Kalau kamu katakan justifikasi ilmiah karena kadung Islam dan kadung pegangan Quran, mungkin Anda akan bilang saya ini justifikasi, nyari pembenaran secara syariah. Tanyakan ke ahli lughat yang non muslim. Maknanya ayat itu tetap seperti itu. Begitu juga misalnya ayat wal ardi dzatis sodq, dan bumi yang berkarakter bisa retak. Sodqun itu retak. Dulu kita hanya punya contoh, misalnya biji-bijian jagung yang lembek, yang lemah. Dan bumi yang keras, atau ketela, atau engkoang itu. Ternyata
dengan segala kelemahan ini, biji-bijian ini bisa merekah dan buminya yang ngalah memberi ruang. Ya dulu ulama hanya nyontohkan tadi. Misalnya kalkhinto apa saja yang bisa bumi mengalah dengan proses tumbuhnya tanam. Tapi itu kan qaulul mufassir. Kenangan saya ngaji ya, makanya saya bangga sekali sebagai murid beliau. Saya memberi gelar beliau Al-Faqih Al-Mufassir. Faqih betul karena beliau putra Abu Zubair yang ma'ruf bil fiqhi. Dan Al-Mufassir beliau itu murid Said Alawi yang ngarang takriran Faidul Khabir itu dengan Habib Muhsin Al-Musawa itu. Ini penting, sanad kita ini penting dan kita insya Allah sebagai murid tidak akan merusak sanad itu. Dan yang merusak sanad itu gurunya alim, baik guru alim terus kita bodoh itu merusak sanad. Saya masih ingat di Dawi Mbah Mun, wong jagoan merusak sanad. Ibnu Hajar Al-Asqalani ngalim-ngalimi wong di murid Zakaria Al-Ansori. Beliau di murid Ibnu Hajar terus di murid Fathul Mu'in. Jadi kiai nak di murid ngalim yo isen. Nah kita berlomba-lomba supaya gak ngisin-ngisinin apa kiai. Ya ini kan kompetisi. Kalau gak kasih alim ya ngaku alim saja lah supaya ya nggak apa-apa. Artinya ya cukup lah kalau di daerah masing-masing kan. Saya pernah sama satu temen itu, Gus kula wis ngalim kok iso. Kula niku tiyang Sragen. Urip kula teng kaki Joko Samudra. Jadi kok kula ngeten iki mpun alim. Ketika dia nakal dan pengurus nyurati orang tuanya, memberitahu kalau anaknya nakal, dia tenang saja. Tak tanya, kenapa kamu tenang? Bapakku buta huruf. Jadi pengurus nyurati itu ya tenang saja dia, karena dia tahu orang tuanya itu buta huruf. Kok nikmat kok kowe nggih saya nak jer. Ya tapi insya Allah barokatuh Syekhina semua itu tetap berkah. Karena itu awal hidayat di daerah masing-masing. Itu tidak perlu alim, sudah hebat itu. Karena ya nggak perlu lah. Kalau alim betul malah nggak sempat dakwah. Begini, ini penting saya utarakan. Karena sanad keguruan itu pernah saya cek ya. Ini cerita ini tahadus bin Imad. Guyonannya ulama meskipun guyonan itu ternyata musalsat. Dulu ya itu mungkin semuanya dengar sering cerita ada seorang desa gitu yang kambingnya habis mati. Kebetulan kambingnya itu jenggotan kata beliau. Itu ada khotib yang jenggotan tuh nangis. Sempat khotibnya itu GR kalau dia itu ya ta'assar bimau idoti. Ya ta'assar sampai nangis sih. Ternyata enggak. Dia ingat khotib itu ingat kambingnya yang mati. Itu cerita Yai dulu dan diulang-ulang. Ternyata saya baca, kalau sama nggak percaya baca di Al-Fawaid Asyatiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah. Itu karangannya Habib Salim Asyatiri. Beliau dekat sekali dengan Gus Najib, pernah nginep di beliau. Itu di karangan beliau sampai cek nanti di qauluhu ta'ala lau adzibannahu adzaban syadidan aw la asfahannahu aw la ya'tiyanni fi sultanim. Itu kata beliau begini. Adzaban syadidan itu orang dihidupkan atau didomisilikan di daerah yang enggak sejenis. Itu tersiksa sekali. Terus di situ beliau cerita, dulu itu ada orang alim alamah hamilul Quran itu di penjara. Karena ketemu orang sejenis, santri-santri yang kebetulan itu ada kios politik itu atau gerakan politik. Itu di penjara itu asik saja. Bahkan banyak alumni penjara itu udah hafal Quran. Yang sebelum hafal ada yang bebas, nggak mau bebas karena ingin meneruskan hafalan dengan saking keramatnya tadi orang alim yang hafal Quran. Nanti kalau nggak percaya nanti dicek. Kitab itu sekarang gampang didapatkan. Al-Fawaid Asyatiriyah atau Al-Fawaid Al-Haramiyah itu namanya. Itu ternyata terus penguasa ini ngerti, ini di penjara kok happy-happy saja malah mulang Quran. Di penjara pe wong bedui sing ora roh wong alim ya ora roh kitab. Ternyata si bedui tadi pertama melihat syekh yang jenggotan tadi, ingatnya sama kambing tadi. Langsung dong ya Allah saya ingin bebas. Artinya betapa tersiksanya orang dikumpulkan orang yang tidak sejen. Dan guyonan itu ada di Al-Fawaid Asyatiriyah. Betapa ini al-arwah junudun mujannad. Mbah Mun muridnya Said Alawi pernah cerita itu, meskipun dengan analogi kias yang beda. Sayyid Habib Salim Asyatiri itu malah cerita itu ditadwin, dimudawankan, yaitu ditulis di kitab. Itu kan luar biasa. Dan saya punya kitab itu. Kemudian yang sama lagi adalah Yai sering berkeyakinan annal ardo kurawiyah. Meskipun sampean mungkin lihat di video-video nak bumi itu flat. Itu orang nggak mau mikir mungkin ya. Annal ardo kurawiyah. Saya percaya beliau karena beliau orang alim dan saya percaya teori falak. Kemudian saya cek di tafsirnya Imam Habib Satiri tadi di ayat watarol jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marras sahab, kata beliau
Annal ardo kurawiyah wa anna hadhil ardo tamurru kal jibal atau tamurru apa mamarul jibal marul jibal. Ketika dia ditanya, apa alasannya? Wa tarol jibala tahsabuha. Kan ada kata tahsabuha. Tahsabu itu hasibah yahsabu husbanan. Kalau sebagian lughat hasibah yahsibu husbanan. Itu sekarang kata beliau itu sekarang. Kenapa itu sekarang? Idlah husbana hunaka. Kan ada mufasir yang mengatakan tamur rumah sahab itu nunggu di akhirat. Wa tarol jibala tahsabuha jamidata wa hiya tamurru marras sahab itu nunggu nanti di akhirat. Tapi kata Habib Salim Asatiri tidak di dunia. Idlah husbana hunalika itu akhirat. Di akhirat husban itu artinya kan nyongko, ngiro. Di akhirat semuanya itu ilmu yakin, ainul yakin. Jadi kalau tahsabuha pasti di dunia karena adanya husban dugaan hanya ada di dunia. Lagi-lagi muwafaqah bainahu wa baina Habib Salim Asatiri. Dan di situ detail sekali. Cara beliau nulis tafsir, pengalaman ngaji sama Said Alawi, tanggalnya. Begitu juga saya dulu ngaji sama Yai. Banyak sekali, diantaranya yang saya syukur sekali, yaitu tadi Ulumul Quran. Dulu di MGS yang ngajar Faidul Khobir beliau sendiri. Dan kita syukur sekali. Jadi ini pengalaman-pengalaman kita sebagai murid, sebagai penerus. Terus ketiga begini, ciri khas samahah atau samahan. Ini saya meskipun tidak bawa makalah, saya ini baca sekian takbir. Kenapa guru-guru kita di Indonesia itu menghindari tema-tema ekstrim atau tema-tema keras. Saya pikir di sini masyhur sekali, beliau sering ngendikan zada khusyu'an zada jalan, kita hanya nirukan saja tapi tidak ikut menvonis. Karena kalau kita serius, terlalu serius, ngendikan hukum-hukum yang serius, nanti kejadiannya begini. Ini saya baca takbir ini dari kitab Ibnul Qayyim di I'lamul Muwaqqi'in an Rabbil Alamin dan dari kitab Nasaihul Ibad. Ketika lisan dihisab sama Allah Ta'ala dan mendapatkan azab yang paling tinggi dibanding jawareh yang lain, itu ketika lisan menanyakan sama Allah, kenapa ya Allah saya punya azab yang begitu ekstrim? Jawabannya Allah, kharajat minka kalimatun balagot masyariqal ardi wa magharibaha fasufikat biha damul haram wa ukhidha biha al-malul haram wa antuhika biha al-farjul haram. Jadi kalau fatwa serius menjadi ekstremis, apalagi fatwa-fatwa tentang chaos, tentang apa itu, nanti resikonya itu ada safkut dima. Dan itu hal yang dihindari ulama dulu. Kamu jangan pernah fatwa dengan meluncurkan satu kalimat, yang dengan kalimat itu bisa saja sufika biha adamul haram. Orang-orang yang nggak perlu mati harus terbunuh. Dan sebagainya, dan sebagainya. Kalau dalam Nasaihul Ibad, redaksinya adalah kharajat minka kalimatun balagot masyariqal ardi wa maghariba. Ini kalau di kitab Ibnul Qayyim redaksinya itu. Ada seorang ulama yang ngeluh ketika habis ngajar Al-Hudud. Ha'anadha kata beliau, yuta'allamu minni ma tudrobu bihir riqab wa tuta'u bihil furuj wa tu'khodu bihil fukuq. Jadi sehingga dengan tradisi ulama kabiron angkabirin, dulu-dulunya itu memang ulama menghindari tema-tema ekstrim. Bukan karena tidak bisa, karena takut ini kalau salah fatwa nanti safkut dima. Dan itu yang dilakukan Said Hasan bin Ali ketika beliau konflik, ya dengan tanda kutip konflik dengan Muawiyah. Kata beliau, bisa saja ini hak rajulin, ya sudah tak kembalikan ke dia. Bisa saja hak saya tak kasihkan ke dia. Haknan lidima'il muslimin. Tapi karena hukum itu adalah hukum yang sifatnya ijtihadiyah, beliau tetap menutup dengan makalah wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mata'un ilahin. Saya tidak tahu ini kayak apa, jangan-jangan ini hanya fitnah. Kenapa beliau tetap menutup hukum wa in adri dan kemudian ditiru terus oleh Imam Malik setiap ditanya sering bilang la adri, sampai yang tanya pernah mangkel. Ini pernah dikutip Gus Najih dalam kitab At-Tajridul Mustafa, juga ada di Al-Manhalul Latif. Kenapa Sa'alim engkau selalu jawab la adri? Kata Imam Malik, jawab, saya ini orang jauh, kalau sampean bilang la adri nanti gimana? Saya laporannya yang disuruh tanya. Kata Imam Malik happy saja. Fa'abligh man waro'aka anni la adri. Enggak kamu tok yang harus tahu kamu saya la adri. Yo kandhani pisan umat temen aku yo la adri. Jadi ulama dulu, saking khosnya sama Allah, khosyah, bilang nggak tahu itu nggak masalah. Karena begitulah sanad mereka dalam hal-hal yang ijtihadiyah, yang potensi safkut dima. Saya ulang lagi, yang potensi safkut dima itu milih aman bilang la adri. Sampean kalau nggak percaya dicek di Sahih Muslim atau di kitab-kitab hadis Sahih yang lainnya. Dan ini juga yang dipakai Ibnul Qayyim ketika bikin muqaddimah
I'lamul Muwaqqi'in dalam Khotorul Fatwa. Ada seorang namanya itu Buraidah. Buraidah itu Amirul Jais. Itu setiap mau perang atau punya MOU dengan kelompok lain, kata Rasulullah, jika mereka menginginkan kamu ala antun zilahum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah fala tunzilhum ala hukmillah wa ala hukmi rasulillah. Ada redaksi yang fi dhimmatillah wa fi dhimmati rasulillah. Walakin anzilhum ala hukmi. Posisikan bahwa MOU itu atas nama kesepakatan kamu dan mereka. Fa innaka la tadri atusiba hukmallahi amla. Karena kamu tidak tahu apa kamu persis sebagaimana hukum Allah pandang. Kamu tidak bisa misalnya secara fikih, misalnya ada Zaid ini kafir harbi, terus kamu bilang ini wajib diperangi karena kafir harbi. Oke, itu mungkin. Tapi masalahnya bisa saja khusus Zaid ini ada sunnatullah, ada ilmu Allah yang mau diberi hidayat sehingga ada perlakuan khusus. Sampai lihat dalam Asra Badrin. Itu yang ketangkap di Asra Badrin itu kan semuanya kafir harbi. Ini alhamdulillah ini beliau rawuh. Kalau terusakan. Itu di Asra Badrin itu kan semuanya yang ketangkep itu adalah orang-orang yang dulu kafir harbi. Termasuk mimpinihim ada Said Abbas. Tapi ketika itu jelas-jelas pernah kafir harbi ikut perang Badar. Ini pentingnya muqabalah. Apa Abu Bakar usul dimaafkan, Umar usul darbur riqab. Apa tanggapan Rasulullah SAW ketika masaluka ya Abu Bakrin masalu Ibrahim. Qala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur rahim. Wa masaluka ya Umar masalau Nuh. Qala rabbi la tadhar 'alal ardi minal kafirina napa? Iya. Dan apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau memilih pendapatnya Abu Bakar. Dan apa yang terjadi? Said Abbas dan beberapa sahabat menjadi Islam. Wa hasuna Islam. Artinya gini. Jadi betapa dalam menganalisis satu hukum sosial karena ini manusia. Saya ulang lagi, karena ini manusia itu susah sekali. Makanya dalam banyak hal sikap-sikap Rasulullah itu dipandu oleh Allah tentu. Ada ayat laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzib. Makanya saya mohon sekali ini para santri, khususnya santri alumni Almar, mohon belajar itu tafsir Munir itu detail. Karena di tafsir Munir itu misalnya ada ayat tertentu yang mengkritik orang kafir tertentu fitil kalwaqiah gitu. Di situ ada kejelasan fa aslamu wa hasuna islamuhum. Misalnya wasfir nafsaka ma'al ladzina tuna rabbahum bil ghadat saterusnya terus wala ta'du'anaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Terus beliau menerangkan orang-orang ini yang dulu angkuh enggak mau ta'allum sama Nabi karena enggak mau jejer sama du'afaul muhajirin dan du'afaul ansor, itu akhirnya Islam dan wa hasuna Islam. Saya kira demikian, nanti monggo bareng-bareng istifadah dari Syekhina Najih. Dan saya syukur sekali karena mendapatkan naskah At-Tajridul Mushaffa. Saya sinau buhot itu banyak di kitab-kitab fikih, tapi saya mengenang dari yang dikutip beliau tentang Imam Malik, tentang buhot in kharaju ala misli Umar bin Abdul Aziz. Terus ketika siapa itu Ibnu Qasim tanya, fa illam yakun mislah, kata Imam Malik, ya dakhum gitu. Dakhum yantaqimu wa min dzalimin bi dzalimin. Summa yantaqimu min kilaihim. Jadi sikap-sikap dari Syekhina, dari para ulama-ulama kita yang sabar ngadepi umarok yang macam-macam, itu adalah sikap dari guru-guru kita. Musalsalila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini penting saya utarakan karena jangan sampai kritis kita sampai menjadikan bangsa ini keos. Kalau keos nanti safkut dima, tentu itu yang enggak diinginkan Sayyid Hasan bin Ali, dan beliau dapat gelar dari Rasulullah, inna ibni hadza la sayyidun wa la Allah yuslihu bi baina fi'atin azimatin. Saya kira demikian, dan bareng-bareng monggo istifadah dari Syekhina Kiai Najih. Bab seharusnya seseorang memberi manfaat kapanpun dia berada, dimanapun dia berada. Jadi kapanpun dan dimanapun dia berada. Qala Allah Ta'ala wa ja'alani mubarakan aynama kuntu. Ayna fi an ibadihi aynama kunna.
Di sini diterangkan an-naf'u naf'ani, naf'un fil adyan wa naf'un fil abdan. Wal barokah kasratul khairi wa ziyadatu. Fa athnallahu ala Isa bi kaunihi ja'alahu nafi'an lil ibadi aina makana wa haitsu kana. Jadi yang perlu saya terangkan di antara sifat dasar orang-orang baik adalah di mana saja, kapan saja itu memberi manfaat. Termasuk tentu saat paling sulit. Jadi Nabi Isa menceritakan dirinya itu wa ja'alani mubarakan nama kuntu, saya ditakdir Allah berada di mana saja memberi berkah, memberi kemanfaatan bagi orang lain. Ada beberapa cerita tentang Nabi Isa. Jadi perlu diketahui ada 3 nabi yang seperiode. Satu Ibrahim dan Nabi Lut. Ibrahim itu sama Nabi Lut itu pernah paman. Kedua Nabi Musa dan Harun. Sebetulnya yang jadi nabi itu Nabi Musa, tapi Nabi Musa karena alsak, lisannya anda jelas, minta Nabi Harun, ya tentu minta kepada Allah supaya Nabi Harun jadikan nabi. Terus ketiga, Nabi Isa dan Yahya. Yahya bin Zakaria, terus Isa ini pernah keponakan Zakaria. Kira-kira kalau di Jawa ya misanan antara Yahya dan siapa? Isa. Jadi ada 3 nabi yang seperiode. Tapi yang paling berkompeten, yang sederajat kira-kira seperti itu hanya Isa dan Yahya. Karena Nabi Lut dan Nabi Ibrahim itu beda level. Karena Lut ini pernah keponakan, jadi hubungannya kira-kira yang murid dan guru. Terus Musa dan Harun itu juga nggak level, karena Nabi Harun ini jadinya nabi itu atas permohonan Nabi Musa. Sehingga meskipun Harun itu kakaknya, tapi nggak berani bantah. Jadi Nabi Musa itu dalam cerita beliau itu alsak. Alsak itu lesannya agak kedal. Tapi ini alsak yang barokah. Jadi dulu ceritanya Musa kecil karena dia seorang nabi, beliau seorang nabi. Itu kalau melihat Fir'aun itu mangkelnya bukan main. Padahal kecilnya dirawat Fir'aun. Sehingga cerita mulai kecil sudah usil. Kalau melihat Fir'aun itu ya jenggotnya dipakai mainan. Pokoknya nakal. Lama-lama Fir'aun curiga, dasar orang Israel. Nabi Musa ini turunan Israel. Lama-lama Fir'aun itu yakin kalau itu sengaja. Akhirnya Fir'aun mau membunuh Musa. Terus kata istrinya Fir'aun, Musa itu masih anak kecil. Jadi seperti itu ya bawaan anak kecil, bukan bawaan kebencian terhadap orang Kipti, orang Mesir. Kalau dalam bahasa kitab kuno Mesir itu Egypt al-Kipti. Makanya disebut Maria al-Kiptiyah. Kalau orang sekarang bilang Egypt itu bahasa kunonya Mesir itu al-Kiptiyah. Nah, memang secara bahasa Arab Mesir itu nggak mungkin, bahasa Arabnya Mesir itu nggak mungkin karena Misro itu maknanya kota. Jadi kalau kamu bilang kamu kemana, ke Misro, ke kota, lagi kota mana, ya kota Mesir, itu bisa debat kusir. Jadi ya kayak kita lah, kita sekolah di mana, di madrasah. Madrasah terjemahnya apa? Sekolah. Kemudian oleh istrinya Fir'aun ya gini saja, buktikan kalau Musa itu masih anak kecil. Masyhur itu dalam cerita dikasih bara api sama apel. Sebenarnya Musa kecil ini sudah pinter mau milih apel. Sama malaikat Jibril diarahkan tangannya itu ngambil apa? Bara api terus dikunyah. Itu yang menyebabkan lisannya Musa itu alsak, agak pelat. Nah ketika jadi Rasul itu akan repot. Karena nanti harus pakai penerjemah. Jadi seorang Rasul tapi lisannya tidak apa? Cakap. Akhirnya Nabi Musa realistis. Ngendikan ketika diutus, wa akhi Harun wa afsahu minni lisanan fa arsilhu ma yarid ay yusaddiquni inni akhafu ay yukadzibun. Ya Allah, saudara saya Harun itu lisannya lebih fasih. Tolong jadikan dia rasul sebagai penguat saya. Akhirnya Allah mengabulkan doanya Nabi Musa, kemudian Harun dijadikan sebagai apa? Rasul. Sehingga meskipun satu angkatan, Harun dan Musa ini enggak level. Artinya enggak level itu ya Harun yang takut Musa. Terus ketiga ini Nabi Yahya dan Nabi Isa. Ini umurnya ya seangkatan, kecerdasannya, jadi nabinya sama-sama mulai kecil. Kita tahu Nabi Yahya termasuk yang diberi khitab Allah, ya Yahya khudil kitab bi quwwah wa atainahu hukma sobiyya. Yahya berpeganglah kitab secara kuat dan dia saya kasih kenabian ketika kecil. Sama dengan Nabi Isa yang disebut wa yukallimun nasa fil mahdi wa kahla. Sehingga karena selevel, dua nabi ini menjadi figur besar dalam manhaj, dalam metode dakwah. Dua, karena masih misanan tadi, kalau Jawa kira-kira mirip misanan. Dua nabi ini kalau memilih satu kampung, itu kalau Nabi Yahya,
itu milih kalau singgah di satu kampung. Nabi Yahya mesti tanya, orang sini yang paling soleh siapa, yang paling baik siapa? Ya terus singgah atau nginap di rumahnya orang baik tadi. Tapi kalau Nabi Isa enggak, orang sini yang nakal siapa, yang paling beling siapa? Terus Nabi Isa singgah di situ. Akhirnya ada pertanyaan dari Nabi Yahya, lima tanzilu ala syirarin nas. Kenapa kamu selalu singgah di orang-orang nakal? Syiror itu orang-orang nakal. Masyhur itu Nabi Isa menjawab, ana tabibun udawil mardo. Di mana-mana Nabi itu ibarat seorang dokter, kerjaannya tentu menyembuhkan orang-orang yang apa? Sakit. Jadi dua Nabi ini sering berdebat, tentu debat yang baik, dan itu menjadi cara Jawa itu punjeri ilmu. Jadi manhaj ilmu besar antara Yahya dan Isa. Begitu juga Nabi Yahya itu kelihatan agak rileks, panik, saking takutnya sama Allah. Kalau Nabi Isa itu rileks, pokoknya kumpul orang-orang nakal itu ya rileks. Akhirnya ada dua pertanyaan sekaligus nanti jadi dua manhaj. Kenapa kamu sering sering kalau bahasa Arab itu abasa ya. Terus yang Nabi Yahya balik bertanya, kenapa kamu sering senyum, sering tertawa? Kenapa memangnya terus? Ka'annaka ta'manu mimakrillah. Kamu sering senyum kayak kami sudah terbebas dari azab Allah, dari ditegur Allah. Seakan-akan kamu orang paling benar yang nggak akan salah. Nabi Isa balik tanya, sama kamu sering masam, sering mero, ka'annaka taqnatu min rahmatillah. Seakan-akan kamu putus asa dari rahmatnya Allah. Sehingga kemudian itu jadi manhaj besar. Kalau terlalu senyum, ya dianggap orang yang kayak nggak punya perasaan dosa. Tapi kalau terlalu masam, terlalu merenggut, seakan-akan rahmat Allah itu terbatas. Sehingga seakan-akan Allah itu rahmatnya nggak cukup lah untuk mengelola manusia ini. Sehingga itu jadi metode besar yang masyhur itu dalam sebuah hadis Nabi ngendikan, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulama umatku itu kapasitasnya atau fungsinya atau manfaatnya setingkat nabi-nabi Bani Israil. Karena ketika umat ini enggak ditunggui para nabi setelah Rasulullah SAW, itu yang nunggui hanya ulama. Tapi ulama ini sudah cukup mewakili para nabi Bani Israil. Dan banyak syurrahul hadis, para menyarah hadis mensarahkan, Nabi tidak ngendikan ulama umati kamisli seperti saya, tapi ka'ambiyai Bani Israil, bagaimana nabi-nabi Bani Israil. Nabi Bani Israil itu macam-macam. Termasuk ada yang tidak nikah, yaitu yang bernama Yahya dan Isa. Delala umatnya Nabi itu ada orang alim alamah yang ilmunya melegenda, yaitu namanya Imam Nawawi. Itu tidak nikah. Sampai kabudut. Meskipun dalam ajaran syariatnya Nabi, an-nikah sunnati, tapi selalu ada orang yang ditakdir tidak nikah. Karena masyhur, karena sibuk ngurus ilmu. Bukan karena tidak laku, yang jelas itu bukan karena tidak laku. Imam Nawawi itu ganteng, orangnya ya normal. Tapi karena sibuk nulis, beliau sampai kabudut itu tidak nikah. Imam Sibawayh itu suka sekali sama ilmu, menjadi istri utamanya ya ilmu. Dia ganteng, Sibawayh itu maknanya tuh apel, dia ganteng sekali, sampai banyak cewek yang senang. Akhirnya dia nikah. Tapi nggak pernah dikumpulin. Dia belajar terus. Ketika beliau ke pasar, dulu nggak ada supermarket, beli kertas, kitabnya dibakar semua sama istri. Dikira istrinya terus mencintai dia, malah diceraikan. Itu siapa Imam Sibawayh. Terus ada umatnya Nabi yang paling unik di dunia. Mungkin Pak dosen, saya kiai pun nggak bisa nih. Tuh ada orang tuh ganteng sekali, istrinya cantik sekali. Itu tahu-tahu sudah 10 tahun tidak pernah hubungan suami istri. Karena ketika si suami itu tahu istrinya cantik, itu langsung sholat, sujud syukur, sholat terus. Saking senengnya punya istri cantik. Yang istrinya cantik juga solihah, tahu suaminya ganteng ya terus sholat terus syukur. Itu sampai sampai bertahun-tahun. Terus ketika ketemu cocokan, dek kita sudah nikah berapa? Terus dilihat, kayaknya sudah 10 tahun, tapi tidak pernah hubungan. Oh itu nggak kebayang itu. Ganteng sama cantik, kalau jelek sama jelek itu mungkin. Yang satu villa naudzubillah, satu itu kan nunggu rafa saja. Ini nggak ganteng sama cantik. Nah kenapa kualitas ulamanya Rasulullah itu bisa seperti Nabi Bani Israel? Karena agama ini, umat ini sudah tidak ditunggui para nabi. Sehingga mau tidak mau kualitas ulama, alhamdulillah barokahnya Nabi itu berkualitas kayak nabinya Bani Israel. Nah, ini penting sekali saya utarakan supaya dicek saja. Kalau kita nggak percaya, dicek saja dalam hadis-hadis sahih. Misalnya begini.
Ketika Nabi memenangkan perang Badar, itu ada Asra Badrin, tawanan-tawanan perang Badar. Nabi suka musyawarah, suka rembukan. Ya Abu Bakrin, menurut kamu tawanan ini diapakan? Kata Abu Bakar, hum asyiratuka. Mereka itu keluarga engkau, orang-orang Quraisy. Ya dibebaskan saja. Pakai tebusan. Nanti uang itu kita kelola supaya jadi penguat Islam. Dan orang-orang ini merasa utang jasa karena harusnya dibunuh, tapi kita bebaskan. Tanya, bagaimana kamu ya Umar menurut kamu? Kata Umar, ini kan orang-orang yang dulu ingin bunuh kamu, yang ingin menghabisi jenengan, ingin dan sudah ngusir jenengan. Ya setelah ketangkap ya dibunuh, kok repot. Apa kata Rasulullah? Rasulullah spontan ngendikan, inna masalah kayak Abu Bakrin kama sali Ibrahim. Kamu ibarat kayak Nabi Ibrahim. Isqala faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innakal ghafurur rahim. Jadi Nabi Ibrahim itu unik. Melihat umat itu sesyafakoh itu. Syafakoh itu banget sayangnya. Nabi Ibrahim cara berpikir, faman tabi'ani fa innahu minni. Orang yang ikut saya ya Allah pasti golongan saya. Tentu layak masuk surga. Wa man asani, orang yang mendurhakai saya, fa innakal ghafurur rahim. Engkau Maha Pengampun. Bukan yang mendurhakai langsung masuk neraka, enggak. Engkau Maha Pengampun. Wa masalu kayak Umar kama salin Nuh. Isqala rabbi la tazar ala ardi mil kafirina dajjara. Umar, kamu mirip Nabi Nuh. Inginnya semua orang kafir dihabisin. Ya masyhur kan Nabi Nuh itu enggak ingin ada orang kafir sampai ada banjir tufan. Nah kalau sampean tanya bedanya apa dengan garis keras sekarang? Bedanya ya beda sekali. Kalau Nabi Nuh benci sama orang kafir itu diserahkan yang punya. Sehingga yang punya yaitu Allah yang menghukum dengan banjir bandang. Tapi kalau kita kan kadang kita bertindak sendiri. Jadi potensi disalahkan. Yang jelas dalam hadis-hadis sahih, Nabi Nuh itu tidak bisa mensyafaati karena itu. Ketika diminta syafaat, ini hadis sahih bukan ada di Bukhari, ada di Muslim. Karena biasanya kalau di kota itu ditanya ini sahih enggak? Untungnya yang tanya kadang enggak paham, ini alhamdulillahnya. Jadi wah repot. Nabi Nuh itu diantara sebabnya enggak bisa mensyafaati adalah pernah corong Jawa maksudno kaume. Kalau dalam bahasa Arab itu da'a li Zaidin berarti mendoakan positif. Kalau da'a la Zaidin mendoakan negatif. Kalau orang Jawa itu ada doa, ada pasot. Nabi Nuh adalah orang yang pernah maksudkan kaumnya. Saya cerita sedikit tentang Nabi Nuh dan Nabi